Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kami dari Jaksa Penuntut Umum telah menerima, mempelajari, dan menganalisis secara mendalam seluruh materi pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Setelah mempertimbangkan kembali semua fakta persidangan, kami menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak seluruh dalil dan argumentasi yang diajukan dalam pembelaan tersebut. Kami, Jaksa Penuntut Umum, tetap berpegang teguh pada surat tuntutan kami yang telah dibacakan sebelumnya, yang mendasarkan keyakinan pada terbuktinya pasal 340 KUHP. Yang Mulia, Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum terdakwa berupaya keras untuk mematahkan unsur dengan rencana lebih dahulu dan mendesak penerapan pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. Namun, upaya tersebut gagal total karena bertentangan dengan bukti-bukti faktual dan yuridis yang terungkap di persidangan. Mari kita telaah kembali unsur perencanaan terdakwa Ayam. Persiapan 1. Persiapan alat dan niat. Terdakwa tidak menemukan pisau secara kebetulan di kos korban. Ia telah membawa pisau lipat dan menyimpannya di jok motor. Fakta ini membuktikan adanya niat yang timbul jauh sebelum eksekusi, serta adanya persiapan alat yang spesifik untuk merampas nyawa. Tindakan ini jelas melampaui batas niat sesaat. 2. Waktu tenang. Terdakwa dan korban sempat mengobrol di kamar, kemudian terdakwa berpura-pura hendak pulang. Tindakan pura-pura ini bukan tindakan spontan, melainkan strategi licik yang memberikan waktu bagi terdakwa untuk memastikan korban lengah, mengambil pisau dari saku dan membulatkan tekad sebelum menusuk. Waktu antara pura-pura pulang hingga penusukan adalah waktu yang cukup bagi terdakwa untuk mengurungkan niat. Namun ia memilih untuk melanjutkan rencana jahatnya. 3. Motif ganda. Motif iri atas kesuksesan korban dan kebutuhan ekonomi pinjol membuktikan adanya latar belakang kejahatan yang terstruktur, di mana pembunuhan menjadi sarana untuk mencapai tujuan finansial terdakwa melalui perampasan barang-barang korban. Dengan adanya bukti persiapan alat, adanya waktu tenang yang digunakan terdakwa untuk memantapkan eksekusi, serta adanya motif yang direncanakan, maka unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP telah terbukti secara sempurna. Oleh karena itu, kami menolak argumentasi pembelaan yang hanya ingin meringankan hukuman dengan menerapkan pasal 338 KUHP. Kami mohon Majelis Hakim menimbang bahwa kejahatan terdakwa ini adalah kejahatan serius yang dilakukan dengan kesadisan dan perencanaan tingkat tinggi terhadap teman karibnya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, kami, Jaksa Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh pembelaan pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan kami sebelumnya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kami, Jaksa Penuntut Umum, telah menyimak dengan seksama pembacaan putusan. Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Majelis Hakim karena telah sependapat dengan kami mengenai pembuktian unsur pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dakwaan primer pasal 340 KUHP. Namun, kami mencatat adanya perbedaan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pokok. Tuntutan kami adalah 18 tahun. Sementara Majelis Hakim memutus 16 tahun penjara. Mengingat selisih hukuman yang ada dan untuk mengkaji lebih lanjut apakah putusan ini telah memberikan rasa keadilan yang setimpal dengan tingkat kesadisan dan perencanaan yang dilakukan terdakwa, kami memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan pimpinan kami. Oleh karena itu, atas putusan yang dibacakan pada hari ini, kami, Jaksa Penuntut Umum, dengan ini menyatakan pikir-pikir, Yang Mulia. Terima kasih.